Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai fungsi nilai kebenaran dan menentukan nilai kebenaran pernyataan dengan aritmatika. Video pembelajaran ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika dan Himpunan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dini Palupi, MPD. Perkenalkan, saya Mita Rahayu dengan NIM 205710006 sebagai pemateri 1 dan rekan saya Tia Dwi Cahyani dengan NIM 205710016 sebagai pemateri 2, Rani Anggraini dengan NIM 205710011 sebagai pemateri 3, dan yang terakhir Zaskia Herawati dengan NIM 205710021 sebagai pemateri 4. Baiklah, materi yang pertama, pengertian nilai kebenaran. Dalam ilmu logika atau logika matematika, salah satu yang dibahas adalah terkait dengan kalimat. Kalimat yang dimaksud dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang nilai kebenarannya belum bisa dipastikan. Biasanya menggunakan kalimat tanya, dalam hal lain juga menggunakan variabel. Contohnya, apakah Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia? Kalimat ini masuk dalam kalimat yang nilai kebenarannya belum bisa dipastikan sebab masih memuat tanda tanya. Contoh lain, A ditambah 5 sama dengan 21. Ini juga belum bisa dipastikan nilai kebenarannya sebab masih mengandung variabel A yang belum diketahui berapa nilainya. Yang kedua yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang nilai kebenarannya sudah pasti. Nilai kebenaran yang dimaksud adalah benar atau salah, atau bukan sekaligus kedua-duanya. Contohnya, 2 ditambah 11 sama dengan 13. Ini sudah jelas bahwa nilai kebenarannya adalah benar. 5 dikali 3 sama dengan 30. Ini juga sudah jelas nilai kebenarannya yaitu salah. Contoh lain, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Nilai kebenaran dari kalimat tersebut adalah benar. Nilai kebenaran dalam suatu kalimat atau dalam konteks logika matematika sudah pasti melalui pembuktian tertentu. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ada baiknya dalam menyerap berbagai informasi atau berita, kita harus mengecek nilai kebenarannya. Apakah informasi itu benar atau salah atau bukan kedua-duanya. B. Pernyataan nilai kebenaran kalimat terbuka. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, seperti P kecil, Q kecil, R kecil, dan seterusnya. Setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Contoh, A. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. B. 5 adalah bilangan genap. C. Kemana Anda akan pergi? Kalimat A adalah pernyataan benar. Kalimat B adalah pernyataan salah, dan kalimat C bukan merupakan pernyataan, karena tidak bernilai benar atau salah. Yang kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat perubahan atau variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai benar dan salahnya. Contoh, A. 2x tambah 3 sama dengan 11. B. Y min 3 lebih kecil dari 9. C. Kota itu bersih, indah, dan teratur. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena pada kalimat A, jika variabel X diganti dengan 3, maka kalimat A tidak lagi berupa kalimat terbuka, tetapi akan menjadi suatu pernyataan yang bernilai salah. Namun, jika variabel X diganti dengan 4, maka A adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Dan pada kalimat C, jika variabel itu diganti dengan Jakarta,
maka kalimat C belum menjadi pernyataan, karena tetap harus diselidiki nilai kebenarannya. C. Nilai kebenaran operasi logika yang terdiri dari yang pertama yaitu negasi. Apa itu negasi? Negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan baru yang dapat dibentuk dari pernyataan semula sehingga bernilai benar jika pernyataan semula salah dan bernilai salah maka pernyataan semula benar. Nilai kebenaran negasi suatu pernyataan memenuhi sifat berikut ini. Jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P benar. Jadi, nilai kebenaran negasi suatu pernyataan selalu berlawanan dengan nilai kebenaran pernyataan semula. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan menggabungkan dua pernyataan dengan kata hubung logika dan kalimat majemuk. Contohnya seperti Burhan seorang dokter dan kader Partai Demokrat adalah sebuah konjungsi dengan representasi simbol sebagai berikut. Jika P sama dengan Burhan seorang dokter dan Q sama dengan Burhan kader Partai Demokrat. Jadi, P konjungsi Q sama dengan Burhan seorang dokter dan kader Partai Demokrat. Suatu konjungsi P dan Q benar bila masing-masing pernyataan yang menyusunnya benar. Kombinasi selain itu bernilai salah. Simbol P maupun Q dapat merepresentasikan pernyataan apa saja. Pernyataan majemuk P dan Q bergantung pada nilai kebenaran masing-masing P dan Q. Misalnya konjungsi P dan Q salah ketika P salah dan Q benar. Berikut merupakan tabel kebenaran konjungsi. Jika P, Q, maka sama dengan P konjungsi Q. Jika benar-benar, maka benar. Jika benar salah, maka salah. Jika salah benar, berarti salah. Dan salah-salah berarti salah. Yang ketiga, disjungsi, di mana menggabungkan dua pernyataan dengan kata hubung logika atau pernyataan majemuk. Contohnya, Burhan adalah seorang dokter atau kader dari Partai Golkar, merupakan disjungsi atau inklusif dengan kata kunci. Yang pertama, P, yaitu Burhan seorang dokter. Yang kedua, Q, Burhan kader Partai Golkar. Dan yang ketiga, PQ, yaitu Burhan seorang dokter atau kader Partai Golkar. Walaupun dalam kenyataan Burhan yang seorang dokter bukan Partai Golkar. Disjungsi PQ di atas tetap bernilai benar. Disjungsi bernilai benar bila paling tidak terdapat satu pernyataan penyusunnya yang bernilai benar. Dan disjungsi salah bila nilai kebenarannya setiap penyusunnya pun salah. Yang keempat, kondisional, merupakan pernyataan majemuk dalam bentuk jika P maka Q, yang disimbolkan P menjadi Q. Bagaimana kebenaran kondisional? Perhatikan contoh berikut. Jika kamu memberiku 20.000, akan kubelikan tiket konser untukmu. Representasi simbolis dari kalimat tersebut ialah yang pertama, P, yaitu kamu memberiku uang 20.000 rupiah. Yang Q, aku membelikan tiket konser untukmu. Dan yang T menjadi Q, jika kamu memberiku uang 20.000, aku akan membelikan tiket konser untukmu. Kondisional juga dapat dipandang sebagai sebuah janji. Anggap kamu benar-benar memberiku 20.000, maka aku mempunyai dua kesimpulan. Apakah membelikan atau tidak? Yang pertama, adanya Q sama dengan B. Apabila saya membelikan, maka pernyataan itu benar. Dan yang kedua, adanya Q sama dengan S. Apabila saya tidak membelikan, maka pernyataan itu salah. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami yang membahas tentang fungsi nilai serta pernyataan kebenaran dengan aritmatika. Semoga dengan penjelasan ini bisa membantu wawasan rekan sekalian. Dan jika ada kesalahan kata, baik penyampaian maupun materi dirasa kurang memuaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.